Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Wijoyanto angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi periode 2019-2024. Menurut Bambang, kasus Nadiem di KPK tetap dapat diproses meski dia telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop. Yang nggak boleh itu kalau ada satu kasus dia diperiksa 2 kali dan dihukum jadi 2 kali. Ya. Yang nggak boleh begitu. Cuman kalau orang ini melakukan banyak kejahatan, dia boleh diperiksa atas kasus yang berbeda-beda itu. Boleh. Misalnya, yang ini kan misalnya kayak gitu kan. Yang satu itu kaitannya dengan Chrome, kan apa namanya istilahnya itu, pengadaan Chromebook. Yang satu lagi soal cloud, layanan Google Cloud dan internet. Itu kan 2 isu yang beda tuh, Bos. Itu 2 isu yang beda. Sehingga kemudian orang oleh satu lembaga bisa dihukum dengan 2 itu. Kasusnya di sini baru kemudian kena lagi, misalnya Kejaksaan Agung memeriksa dengan 2 kasus ini. Tapi bisa saja masing-masing lembaga yang punya otoritas itu kemudian yang satu meriksa ini, yang satu meriksa ini. Sebaiknya kalau ada satu orang dan dia punya beberapa kasus, kasusnya itu dihimpun dan kemudian diperiksa dalam waktu yang bersamaan. Sehingga orang itu penanganannya itu bisa lebih cepat, lebih efisien. Dan tidak ada kesan orang ini dihukum berkali-kali gitu. Walaupun kejahatan bisa aja dia melakukan, kan bisa saja satu orang melakukan berbagai macam kejahatan. Ya kan? Nah kayak gitu. Jadi yang tidak boleh itu orang dihukum 2 kali atas tindakan yang dilakukannya 1 kali. Atas tindakan yang sama dihukum 2 kali. Apalagi oleh 2 lembaga yang berbeda. Penumpang kereta cepat WUS meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad yang berdekatan dengan akhir pekan. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang WUS terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket WUS terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi total penumpang WUS yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Dan untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan WUS di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di beberapa daerah terkait libur panjang Maulid Nabi Muhammad dan kita pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik pusat keramaian berikut ini. Di sisi kiri atas layar adalah situasi saat ini di Simpang Pancoran Jakarta Selatan di mana arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Berikutnya di sisi kanan atas pos polisi Simpang Cilenyi Bandung terpantau juga ramai lancar. Kemudian di sisi kiri bawah adalah pos polisi, Taman Safari, Bogor, Jawa Barat, terpantau
padat merayap. Dan yang terakhir di sisi kanan bawah adalah situasi arus lalu lintas di Malioboro, Yogyakarta yang terpantau ramai lancar. Ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator, tidak ada penangkapan oleh Polri, kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan, ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Pemirsa, founder Malaka Project Ferry Irwandi berpandangan aparat dapat dengan mudah mengidentifikasi dalang aksi anarkis dalam unjuk rasa 25 Agustus jika memang mau mengungkapnya. Pernyataannya ia kemukakan dalam program Rakyat Bersuara iNews bersama Aiman Wicaksono pada 2 September yang lalu. Nanti saya akan mintakan laptop. Silakan lanjutkan. Lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSIN itu algoritma. open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya? Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar didalangnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama afiliasi, nama akunnya mungkin ditantang sama Mas Budiman. Nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di-track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran.
Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.